Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan perkenalkan nama saya Alkindi dengan NIM 2002-11035. Jadi saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan menjelaskan sedikit materi tentang MK Fisika Dasar. Jadi ini tugas pribadi ya. Terus di sini materinya yaitu judul utamanya itu kinematika gerak atau gerak lurus dan parabola. Nah, jadi ini ada 4 poin dikasihkan. Jadi poin yang pertama kerangka acuan, jarak, perpindahan. Terus poin kedua kecepatan rata-rata dan kecepatan. Terus poin yang ketiga percepatan. Terus poin yang keempat adalah hubungan antara posisi kecepatan dan percepatan dalam kurung atau penggunaan untuk integral dan turunan. Jadi ini yang pertama kita harus mengetahui itu pengertian dari kinematika. Jadi kinematika sendiri adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan. Berarti ini kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda. Berarti perpindahan dari suatu titik ke titik lain. Itu baik bagi benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan penyebab gaya penyebab gerakan. Berarti dia tidak mempersoalkan kenapa benda itu bergerak. Nah, ini kuncinya ya. Terus yang ini langsung ke poin pertama yaitu kerangka acuan. Ini kerangka acuan adalah suatu perspektif dari mana suatu sistem terlihat dan diamati. Berarti kerangka acuan ini adalah perspektif dari mana benda tersebut mulai bergerak. Terus yang diamati oleh, misalnya yang mengamati di sana Santi, kamu mengamati yang ini. Berarti kamu seorang pengamat lah, kan? Nanti kita artikan. Dalam ronde fisika, suatu kerangka acuan memberi suatu pusat koordinatif relatif terhadap seorang pengamat. Oh, berarti dalam ronde fisika, kamu Santi sebagai pengamat akan diberikan pusat koordinatif relatif kepada seorang pengamat. Berarti kamu akan diberikan pusat koordinatif relatif dari benda ini kepada kamu. Nah. Terus yang kedua, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Berarti jarak ini adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ini kita artikan seperti seorang pemburu. Pemburu membidik, misalnya di sana ada seekor burung merpati. Terus pemburu membidik seekor burung merpati, terus menembak. Ini jadi objek pertamanya, yaitu adalah pelurunya yang terbang. Peluru itu adalah terbang sesuai dengan jarak burung tersebut. Misalnya burung tersebut itu lebih kurang 50 meter. Maka peluru itu akan terbang selama sampai 50 meter tersebut, maka akan mengenai sasaran. Itulah disebut dengan jarak. Terus yang kedua itu perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor. Berarti perpindahan ini termasuk dalam besaran vektor. Sebagai misalnya kita contohkan, yaitu seorang siswa berlari mengelilingi lapangan sepak bola 1 kali putaran. Berarti seorang siswa berlari mengelilingi satu lapangan sepak bola dengan 1 kali putaran. Terus dia akan menempuh perpindahannya dikarenakan ia kembali ke titik semula. Berarti dia akan menempuh suatu perpindahan ke titik semula lagi, misalnya dari garis start. Terus dia berputar, kan karena lapangannya bulat, jadi dia akan otomatis finishnya di start lagi. Nah, berputar. Maka oleh karena itu dapat disimpulkan selisih kedudukan awal dan akhir adalah 0. Berarti selisihnya, misalnya dia start di situ terus berputar sampai akhirnya di situ lagi, itu selisihnya adalah awal dan akhir adalah 0. Terus ke poin yang kedua yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan jarak perjalanan rata-rata yang ditempuh setiap satuan waktu dengan berarti setiap satuan waktu dengan satuan umum atau kilometer per jam. Berarti kecepatan rata-rata ini misalnya kita bisa diartikan orang mudik. Nah, kan orang mudik akan menempuh perjalanan kecepatan rata-ratanya misalnya 70 km per jam. Berarti dia akan mengendarai sebuah mobil dengan 70 km sampai dengan 1 jam. Maka dalam 1 jam dia akan menempuh perjalanan jaraknya berarti 70 km. Nah, itu disimpulkan yaitu 70 km per jam. Terus
poinnya lagi yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kecepatan adalah astagfirullah. Kecepatan merupakan kecepatan pada saat tertentu atau titik tertentu skema perjalanannya. Berarti kecepatan ini dihitung itu dengan satuan waktu tertentu nih kan, atau titik tertentu. Misalnya kecepatannya dari ini bisa dibilang kecepatan seorang yang sedang berlari. Dia akan berlari dengan kecepatan semaksimal mungkin. Misalnya orang ikut lomba kan, terus misalnya Pak Pora. Jangan Pak Pora. Pokoknya dia mengikuti sebuah lomba. Dia akan berlari sekuat mungkin, secepat mungkin demi mencapai garis finish, yaitu kemenangan lah. Misalnya dia sampai yang pertama, maka dia akan menang. Itu disebut dengan kecepatan. Terus sambungannya lagi yaitu, ini saya bawa materi karena saya nggak hafal nih materinya. Nggak hafal. Jadi saya catat nih biar ingat. Misalnya kan bisa diambil di HP juga, kita pegang HP kan. Jadi ini saya catat nih biar ingat lah pikiran. Terus yang kedua ini percepatan. Berarti antara tiga ini kecepatan rata-rata, kecepatan dan percepatan ini berbeda, sangat berbeda nih. Misalnya di sini percepatan yaitu percepatan atau nama lainnya akselerasi. Berarti kecepatan ini ada nama lain dia, yaitu akselerasi. Misalnya nanti di UAS, midterm atau UTS kan, nanti ada pertanyaan misalnya apa nama lain dari percepatan. Ini jangan salah-salah jawabnya. Jawabannya adalah akselerasi. Ini percepatan ini merupakan perubahan kecepatan dalam suatu waktu tertentu. Berarti percepatan ini perubahan kecepatan dengan tiba-tiba. Misalnya kamu ini misalnya gini, yang sangat ketat lah. Misalnya kita bilang pelapis TNI. Kan TNI itu harus siap tegap kepada komandannya. Misalnya ada komandan, siap komandan. Kan gitu. Jadi pas disuruh oleh komandan, lari yang cepat, maka dia akan dengan tiba-tiba akan berlari dengan secepat mungkin. Begitulah kira-kira. Terus yang terakhir itu hubungan umum. Jadi hubungan umum ini adalah hubungan umum antara posisi kecepatan dan percepatan. Kan? Ini diartikan yaitu misalnya hubungan umumnya adalah jadi hubungan umum posisi kecepatan dan percepatan dari posisi menuju kecepatan menuju percepatan. Berarti ini hubungan posisi kecepatan dan percepatan dari kecepatan menuju percepatan itu mengalami diferensiasi. Berarti dia mengalami keturunan, misalnya berturun ya dari kecepatan ke percepatan. Begitu juga sebaliknya, misalnya dari percepatan ke kecepatan dia juga akan menurun. Terus begitu juga dengan misalnya di situ akan disimbolkan dengan huruf D kecil, D. Itu disimbolkannya. Jadi misalnya ada simbol-simbol D kecil, berarti itu hubungan posisi kecepatan dan percepatan, ya kan? Terus ini ada lagi juga begitu juga dari kecepatan menuju posisi. Ini misalnya dari kecepatan menuju posisi, ini akan menurun juga. Terus ini sudah berakhir. Jadi kesimpulannya itu misalnya pada fisika ini yaitu kita harus pikiran kita harus mencerna dengan baik, yaitu banyak dengan rumus-rumus. Jadi kesimpulan dari sini adalah kinematika gerak atau gerak lurus dari parabolasi ini adalah suatu penjelasan yang menjelaskan tentang pergerakan, kecepatan rata-rata, percepatan dan hubungan antara percepatan dan kecepatan. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga dapat dipahami dan manfaat, terutama bagi saya sendiri, terus kepada pendengar-pendengar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.